Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Wih, gimana nih kabarnya hari ini? Udah pada siap belajar atau masih pada ngantuk? Sudah siap nih Bu. Sudah siap, Bu. Oke, mantap. Nah, kalau buat yang masih ngantuk bisa minum air putih dulu ya, sambil peregangan dikit-dikit sambil duduk. Nah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan kepada Ibu. Nah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kalau gitu, Ibu izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Terlihat, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan mengabsen satu persatu. Nah, tapi yang namanya dipanggil setelah mengucapkan hadir, slide ya. Jadi misalkan Ibu manggil nama, terus bilang, hadir Bu. Nah, terus jawab, apa aja sih yang kamu beli dalam 1 bulan belakangan ini. Terus pas kamu beli tuh kamu dapat pelayanan yang kayak gimana. Oke, langsung aja ya. Pertama, di Salianing Room. Hadir, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang apa saja yang saya beli dalam 1 bulan belakangan ini. Kemarin saya baru beli jilbab di Shopee, Bu. Terus pelayanannya baik, Bu. Barang cepat sampai, terus sesuai dengan ada yang digambar. Oke, nah selanjutnya Rabia Dawiyah. Hadir Bu, saya kemarin beli skincare di Sosiola, terus pelayanannya juga kurang lebih sama kayak Nisa, barangnya cepat sampai Bu. Wih, mantap. Beli skincare biar cepat glow up ya, Bi. Nah, selanjutnya itu Raffi Kurniaji Aljero. Hadir Bu, saya baru aja beli baju di toko Bu. Pelayanannya sangat baik dan ramah. Oke, selanjutnya Renaldi Bagas. Hadir, Bu. Saya baru aja bersihin motor di steam motor nih, Bu. Terus pelayanannya kurang sih, karena masih banyak bagian yang motor, terus nunggunya juga lama banget. Nggak selesai gitu. Oh, Renal dapat pengalaman yang beda ya dari yang lain. Nah, oke, yang terakhir, Ulan. Ulan masih off cam nih. Apakah Ulan ada? Ibu, saya ada Bu, hadir. Kemarin itu saya habis potong rambut Bu di salon, tapi pelayanannya bagus, tapi pas bayar di kasir, kasirnya judes banget gitu Bu. Oke, Ulan. Nah, sebelumnya kenapa nih Ulan belum on kamera? Kalau itu kameranya dinyalakan ya selama kelas, biar bisa berjalan dengan lancar kelasnya. Oh iya, mohon maaf Ibu, tadi ada kendala sinyal. Maaf ya Bu. Oke, lanjut ya. Anda selesai. Nah, kayak tadi udah dijelasin ya, bahwasannya teman-teman kalian semua tuh udah bilang gitu, mau udah beli apa aja selama 1 bulan terakhir. Nah, itu semua sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu mempelajari mengenai analisis produk dan layanan. Nah, sebenarnya yang kalian sebutkan tadi itu adalah salah satu bentuk nyata dari produk dan layanan. Nah, hari ini lewat materi ini kita akan menganalisis nih bagaimana produk dan layanan dari segi pebisnis atau seorang pemasar. Berikut ini adalah materi-materi yang bakal kita pelajari, yaitu
dimensi kualitas produk, dan pelayanan. Yang 2007, produk itu adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan produsen untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan suatu usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Nah, dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, dari pengertian ini nih, kira-kira yang kalian sebutkan tadi itu termasuk produk atau bukan? Coba Ibu mau dengar jawaban dari Rabia, disertakan alasannya ya. Iya Bu, saya setuju banget. Karena tadi kan saya beli skincare dan itu untuk kebutuhan saya gitu. Sesuai dengan definisi yang ada di sini. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Nah, coba kalau menurut bersihin motor di steam motor itu termasuk produk atau enggak sih? Kalau menurut saya masih termasuk produk juga sih Bu, karena membersihkan motor juga termasuk cara produsen atau tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, betul sekali ya jawaban dari Rabia dan Denaldi. Jadi, semua yang kalian sebutkan tadi itu termasuk ke dalam produk. Karena produk itu adalah segala sesuatu yang udah ditawarkan produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi produk. Nah, Ibu ambil dari menurut Kotler dan Keller tahun 2007. Jadi mereka itu mengklasifikasikan produk berdasarkan pada dua hal, yaitu daya tahan dan wujud serta penggunaannya. Nah, dari daya tahan dan wujud itu terbagi menjadi 3 produk, yaitu ada barang tidak tahan lama. Contohnya itu kayak makanan siap saji, buah-buahan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada barang tahan lama. Barang tahan lama tuh seperti kursi, meja, laptop, handphone, dan segala macam furnitur yang ada di sekitar kita. Terus juga ada jasa. Nah, contoh jasa itu kayak yang tadi Renal dipakai, yaitu steam motor, atau ada juga hotel, ada juga itu menurut penggunaannya. Penggunaannya itu ada produk untuk kebutuhan konsumen kayak yang tadi udah kalian sebutin. Nah, terus ada juga produk kebutuhan industri. Kebutuhan industri itu contohnya kayak perusahaan Astra itu membutuhkan ban, setir, dan sebagainya untuk bahan mereka membuat kendaraan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jasa. Jasa ini secara umum sebagaimana yang terlihat di slide ya, yaitu setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Bisa produk fisik maupun tidak. Contohnya nih, ada jasa hotel, seperti yang tertera di gambar. Ini salah satu jasa yang tidak menawarkan dalam bentuk fisik ya. Nah, terus juga ada salon kecantikan. Dan juga yang terakhir ada jasa pendidikan. Nah, jasa pendidikan ini termasuk ke dalam personal. Kayak jasa, artinya jasa ini tidak berbentuk secara fisik. Gitu, kita mendapatkannya. Kita mendapatkan pengetahuan dalam bentuk yang bisa dirasakan. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik jasa. Yang pertama itu jasa bersifat tidak berwujud atau intangible ya. Terus juga artinya jasa tidak berwujud itu kita nggak bisa ngelihat bentuk jasa kan. Kita cuma dapat ngerasain. Contoh kalau misalkan kita pergi ke salon, ya kita nggak ngelihat bentuknya gitu. Kita cuma ngerasain gimana sih kalau kita dipotong rambutnya dan sebagainya. Terus juga karakteristik jasa itu ketidak terpisahan jasa. Artinya nih, antara pengguna jasa dengan jasa yang digunakan itu tidak terpisah. Kayak yang dilakuin sama Renald gitu. Renald datang bawa motornya, dibersihin motornya. Nah itu kan nggak terpisah ya, nggak mungkin kayak orang yang bersihin motor Renald tapi motornya di rumahnya gitu. Nggak mungkin. Jadi kayak harus ada penggunanya gitu, pengguna jasanya di tempat itu juga. Terus juga jasa itu beragam. Artinya tergantung siapa yang memberikan jasa itu. Contohnya nih, kalau kita pergi ke salon kan beda-beda ya rasanya. Antara kalau kita pergi ke salon yang satu dengan salon yang lainnya. Dan yang terakhir, jasa itu sifatnya tidak tahan lama. Maka keuntungan jasa itu sangat bergantung pada permintaan konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada dimensi kualitas produk. Sebuah produk dapat dikatakan berkualitas jika dinilai dari beberapa dimensi ini. Mulai dari kinerja produk,
fitur produk. Nah, fitur produk ini berupa kayak seberapa lama nih si produk ini bisa digunakan, lalu seberapa kemampuan produk ini bisa diperbaiki, dan selanjutnya itu keindahan tampilan produk. Biasanya kalau keindahan tampilan produk ini dirasakan nih sama cewek-cewek, lagi scroll-scroll, ih ada yang lucu nih, beli gitu. Bukan karena butuh, tapi karena lucu aja gitu, jadi dibeli. Kayak gitu. Juga ada juga yang terakhir kualitas yang dirasakan. Nah, biasanya untuk kualitas yang dirasakan ini kita ngerasain banget ketika kita menggunakan produk jasa ya. Gimana sih cara mereka memberikan jasa kepada kita sebagai konsumen. Lalu ada produk pelayanan. Nah, menurut Purwadinata itu produk pelayanan berarti menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, orang lain itu yang dimaksud ini adalah konsumen ya. Nah, dengan pelayanan yang baik, suatu bisnis akan mendapat menarik perhatian konsumen yang sebanyak-banyaknya. Ini dia nih contoh-contoh pelayanan yang baik. Gimana sih kalau pelayanan yang baik itu? Pertama, harus memiliki karyawan yang profesional, terus tersedianya sarana dan prasarana yang baik, tersedianya ragam produk yang diinginkan konsumen, terus bertanggung jawab nih kepada setiap pelanggan, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi dengan jelas, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang produk, dan terakhir mampu memberikan kepercayaan kepada konsumen atau kepada pelanggan. Nah, yang terakhir, gimana sih cara kita merekomendasikan produk atau layanan? Kepercayaan kepada konsumen. Terus ketika konsumen udah percaya sama kita, maka mereka akan loyal nih sama usaha yang kita buat atau produk yang kita berikan. Lalu setelah itu kita dapat nih meningkatkan peran konsumen ke dalam bisnis kita dan dengan meningkatkan hubungan personal kita antar konsumen. Nah, meningkatkan hubungan personal itu bisa dengan memberikan hadiah kecil seperti diskon dan sebagainya. Dan yang terakhir, minta secara langsung kepada konsumen. Artinya minta secara langsung kepada konsumen itu seperti kita minta testimoni dari mereka, terus kita nanya nih apa aja nih yang mereka butuhkan. Sebaiknya kalau kita mau menginovasi produk, apa aja yang harus kita lakukan dan sebagainya. Oke, itu yang terakhir. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita kuis aja ya. Kuisnya lewat Quizizz. Nah, nanti yang dapat nilai tertinggi bakal dapat hadiah. Hadiahnya voucher makan nih. Ya, bisa dibuka dulu ya Quizizz-nya. Untuk linknya Asik, udah Bu. Ibu Ayo, Bu. ya. Kirim kode sekarang, Bu. Kirim kode sekarang aja, Bu. Raffi semangat banget ya. Oke, langsung aja buka link yang udah Ibu kirim di grup. Siap, Bu. Siap. 1, 2, 3. Ya, udah selesai. Kita lihat ya, siapa yang paling atas? Ya, Raffi Jero, asik. Jero semangat banget ya, jadi bisa menang. Oke, selamat ya Jero. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti buat Jero bisa WA Ibu ya, nanti Ibu kirim vouchernya. Oke, kalau gitu sekian pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ditutup, kira-kira ada yang memberi kesimpulan nggak? Saya boleh mencoba, Bu. Oke, Nisa, silakan. Jadi kesimpulan mengenai analisis produk dan layanan adalah produk merupakan segala hal yang diberikan produsen atau pengusaha kepada konsumen untuk memperoleh tujuan usaha atau organisasi, yaitu keuntungan. Selanjutnya, pelayanan merupakan salah satu hal penting dalam bisnis karena pelayanan dapat meningkatkan loyalitas konsumen kepada produk yang ditawarkan. Loyalitas konsumen nantinya akan menjadi parameter keberhasilan. Itu Bu kesimpulan dari saya. Baik, betul dan bagus banget ya kesimpulan dari Nisa. Semoga nih semuanya bisa dapat dimengerti semua yang sudah kita pelajarin hari ini. Nah, yang terakhir, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu udah sematkan tugas nih di Google Classroom, bisa dicek ya. Tenang, tugas itu tugasnya per kelompok, dan kelompoknya itu sesuai dengan
yang udah kita bagikan di awal semester ya. Oke, kalau gitu sebelum ditutup, alangkah baiknya kita menutup dengan doa lagi ya. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Baik, teman-teman semua, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita doa kembali. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang udah memimpin doa. Kalau gitu sekian hari ini. Terima kasih udah hadir di kelas Ibu. Semoga ilmunya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ibu izin live ya.